Demonstrasi kontekstual oleh Januari Zenrato, calon guru penggerak Angkatan 9. Proses pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui suasana penuh. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing murid. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan murid sejatinya menuntut supaya murid dapat mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yaitu murid zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan dengan orang tua. Pendidikan yang berpihak pada murid menuntut, menurut Ki Hajar Dewantara, terlihat dari semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Dengan melihat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di atas, kita sebagai pendidik sangat dibekali dan dilengkapi dengan konsep pemikiran yang sangat baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan memperhatikan dan memikirkan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka kita akan menjadi seorang pendidik yang benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan setiap murid. Pola pikir kita akan berubah dengan tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak dan kemauan kita, tetapi kita akan berpikir dan berkreasi di dalam kelas, mengembangkan apa yang menjadi kekuatan dari murid kita, sehingga itu yang terus kita asah dan beri dorongan kepada setiap murid kita agar mereka mempunyai bekal di dalam kehidupannya. Tentunya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik harus mendemonstrasikannya kepada murid saya di dalam kelas. Contoh yang pernah saya lakukan adalah ada murid yang tidak begitu pintar di dalam pelajaran, tapi ada bakat di bidang olahraga yaitu renang. Sedangkan orang tua memaksakan anaknya harus pintar di pelajaran dan juga pintar di renang. Saya awalnya mengamati dan melakukan pendekatan dengan si anak di dalam kelas karena saya melihat si anak tidak begitu bahagia. Dari hasil pengamatan dan pendekatan saya, ternyata si anak mengalami tekanan karena tuntutan dari orang tuanya. Dari hasil pengamatan tersebut, saya mencoba menghubungi orang tua si anak dan berdiskusi bersama. Saya menjelaskan bahwa si anak tersebut lebih punya bakat di bidang olahraga dan si anak lebih menikmati hal tersebut. Saya menjelaskan bahwa anak punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya juga menjelaskan bahwa di pelajaran anak bisa mengikuti saja dan menikmati prosesnya dengan baik tanpa ada tekanan. Dari penjelasan saya tersebut, akhirnya orang tua menerima dan mencoba untuk memahami kondisi dan kemampuan anaknya. Sangat indah dan menyentuh hati.
Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara memang sangat baik dan bagus untuk kita terapkan sebagai bekal dan juga konsep berpikir yang sangat baik. Tetapi pastinya tidak terlepas dari tantangan, apalagi di era zaman teknologi yang sekarang. Akan semakin sulit mencari waktu bertemu dengan orang tua karena kesibukan yang sangat padat. Kemudian akan sangat sulit berdiskusi dengan anak karena pengaruh teknologi. Tetapi saya berharap dengan kesadaran yang tinggi, semua bisa bekerja sama dengan baik, siapapun yang terlibat dengan anak. Tujuannya hanya satu, demi kebaikan dan keselamatan si anak, dimulai dari sekarang dan seterusnya. Sekian dan terima kasih.